Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih membicarakan doa Sayyidul Istighfar. Kemarin kita sudah sampai pada poin yang kedua. Poin yang pertama, kita menyatakan diri bahwa Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Dan ini merupakan wujud dari kesadaran kita akan rububiyah dan uluhiyah Allah. Lalu kemudian pada poin yang kedua kita menyatakan diri bahwa kita ini adalah hambanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu. Hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk poin yang kedua, kalau kita bahas, itu merupakan pernyataan yang merupakan wujud dari kesadaran kita bahwa kita ini adalah hamba Allah, karena kita ini diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Pagi ini kita akan meneruskan pada poin yang ketiga dari rangkaian doa yang ada di dalam Sayyidul Istighfar ini. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Mari kita bersama-sama. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada pada perjanjian denganmu, menetapi perjanjian denganmu dan janjimu sesuai dengan kemampuan. Jadi di sini ada dua kata yang hampir mirip maknanya dalam bahasa Indonesia, ahdun dan wa'dun. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Kita menyatakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini di dalam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ala ahdika. Nah, perjanjian ini pengertiannya adalah perjanjian sebagaimana yang kemarin juga sudah kita sebut,
kita ini kan pada saat masih di dalam alam arwah, kita sudah menyatakan berjanji kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Makanya itu sering disebut dengan sebagai perjanjian primordial, perjanjian yang paling dasar ya, dan itu diucapkan oleh semua manusia siapapun dulu di alam arwah. Nah, kemarin sudah kita sampaikan juga bahwa karena kita ini sudah berjanji bahwa Allah itu adalah Rabb kita, mengakui Allah adalah Tuhan kita, ya konsekuensinya kita ya lalu kemudian ya harus menuhankan hanya Dia. Makanya kita lalu kemudian menyatakan la ilaha illallah, itu tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kita lalu kemudian beribadah kepadanya, taat kepadanya. Nah sayangnya manusia kemudian ketika di dunia itu ya, rupa-rupanya tidak semuanya ingat dengan janji yang sudah pernah dilakukan dengan Allah ketika di alam arwah itu. Kita sendiri pun kalau tidak diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kita itu pernah berjanji seperti itu, mungkin tidak tahu. Kalau dulu kita pernah berjanji, ya ternyata sekali lagi kita pernah berjanji itu di alam arwah itu dengan Allah bahwa Allah itu adalah Rabb kita, Allah yang menciptakan kita. Nah, sebaliknya kita juga diminta untuk berjanji dengan Allah untuk tidak menyembah setan, tidak beribadah kepada setan. Karena Allah itu yang menciptakan kita, maka kita ya harus menuhankan Allah, menyembahnya kepada Allah dan tidak boleh menyembah setan. Dalam surat Yasin itu Bapak dan Ibu hafal kan ya? Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku ini telah ahad? Kata-kata yang dipakai di situ ahdun, ahad. Memerintahkan karena ya Allah sudah melakukan perjanjian dengan kita, kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah, maka kalau kita itu sudah janji akan beribadah kepada Allah, ya jangan beribadah kepada syaitan. Ini konsekuensi saja sebenarnya. Nah ini perjanjian tuh kurang lebih maknanya seperti itu. Nah kalau janji dalam pengertian wa'dika yang kedua itu, ini janji dalam pengertian balasan. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu kan memang sudah memberikan janji kepada kita. Ya. Kalau kita itu beriman kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan surga. Kalau kita itu beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka Allah akan menjanjikan kebahagiaan. Ya, itu janji, ya, janji Allah. Ya, dan kita harus percaya dengan janji Allah itu. Ya, ya. Jadi kalau dengan perjanjian itu kita harus taati, kita harus komitmen, dengan janji Allah kita harus yakin. Harus yakin kalau Allah itu akan menjanjikan kita surga, ya kita harus yakin bahwa memang kita bisa akan mendapatkan surga. Nah, Bapak dan Ibu-ibu ini ya, jadi kita itu menyatakan diri kepada Allah
menepati perjanjian yang sudah pernah kita lakukan dengan Allah, dan kita juga yakin betul akan janji-janji yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi sekali lagi ada dua kata yang berbeda, tapi dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai janji. Tapi sekali lagi ada nuansa perbedaan maknanya. Ada satu ayat Al-Quran yang meskipun itu dalam satu ayat, tapi bisa menggambarkan sekaligus dua hal ini, antara perjanjian dengan janji. Dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ya, At-Taubah ayat 111 itu yang dulu-dulu sudah pernah, atau bahkan mungkin tidak hanya sekali dua kali saya bahas ya, karena sudah sangat lama. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Al-ayah. Nah, saya tidak akan menerjemahkan kata per kata ayat ini, tetapi secara umum ingin saya sampaikan, karena waktu kita memang tentu saja terbatas, bahwa dalam ayat ini Allah itu menjelaskan kepada kita, Allah itu telah membeli orang-orang mukmin, diri dan hartanya dengan surga. Jadi dalam ayat ini Allah itu menggambarkan konsep iman itu tidak kok sangat abstrak, sulit untuk difahami, itu enggak. Oleh Allah yang namanya iman itu digambarkan dengan perjanjian sebenarnya. Dalam hal ini ada perjanjian jual beli. Jual beli itu kan perjanjian toh ya, kontrak jual beli. Nah, ini perjanjian. Di sini ada pihak yang membeli, yaitu Allah. Yang menjual siapa? Orang mukmin. Yang dijual apanya? Dirinya dan hartanya. Jadi semua yang ada pada dirinya itu sudah dijual oleh orang mukmin itu. Kepada siapa? Kepada Allah. Dengan janji apa? Dengan harga apa? Surga. Ya. Jadi ada pembelinya, ada yang menjual, ada yang dijual, ada harga. Harga itu yang dijanjikan oleh Allah SWT, surga. Nah, makanya sebenarnya kalau orang beriman itu betul-betul menyadari perjanjian jual belinya ini, mestinya dia itu ya pada hakikatnya harus menyadari betul-betul sudah tidak punya apa-apa, semuanya sudah dijual pada Allah. Nah, kita semua kan tahu kalau kita tuh sudah menjual apa yang kita miliki, otomatis yang kita jual itu ya sudah berpindah tangan menjadi milik si pembeli. Ya. Meskipun toh pada hakikatnya kita semua ini bahkan alam semesta ini milik Allah, tetapi itu pun Allah masih mau membeli, ya, tadi itu orang mukmin tadi itu, jiwanya dan hartanya. Itulah sebabnya maka orang mukmin itu diperintahkan apa saja manut. Wong janjane wis ora duwe apa-apa. Kon salat ya sami'na wa atha. Nah, manut. Kon poso sami'na wa atha. Nah, manut. Bahkan kon bayar zakat manut, bahkan kon haji bayar puluhan juta ya manut. Wong karena memang itu sudah sebenarnya juga sudah dijual kepada Allah memang. Bahkan dalam hati ini kemudian fayaqtuluna wa yuqtalun.
Ya, bahkan kalau sekiranya dia itu diperintahkan berperang sekalipun sudah berangkat berperang. Yang di dalam berperang itu kemungkinannya hanya dua, ya, membunuh atau terbunuh. Ya karena apa? Karena pada hakikatnya orang yang beriman itu sudah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya apa-apa. Nah, itu gambaran perjanjian jual beli antara orang yang beriman dengan Allah. Nah, kita ini dengan pernyataan wa ana ala ahdika itu diingatkan dengan ini sebenarnya. Kita dulu pernah melakukan perjanjian primordial dan kita sebagai seorang mukmin ketika sudah menyatakan diri syahadat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sudah melakukan perjanjian jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah memberikan janjinya berupa surga. Nah, surga itu janji, wa'dun. Ya. Nah, Allah itu kan juga melakukan perjanjian tadi dengan kita. Kita ya berjanji, Allah berjanji dengan surga tadi. Nah, Allah orang atau zat yang paling menepati janji. Nah, kita ini ya akan menepati janji, tapi masih ada catatannya. Mas itu, ya Allah, saya ya berusaha untuk menepati janji, tapi ya menurut kadar kemampuanku. Nah, terkait dengan persoalan kemampuan ini, nah kemarin sudah kita bicarakan, ya ketika kita bicara doa di bagian akhir surat Al-Baqarah itu memang Allah tidak membebani yang kita tidak mampu. Jadi sebenarnya menurut kadar kemampuan itu ya bukan kok lalu kemudian sak kepenaknya itu ya enggak. Ya menurut kadar kemampuan, kalau normal manusia sebagai manusia itu ya terkait dengan taklif atau apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mestinya ya mampu. Ya. Kalau toh misalnya ada halangan-halangan tertentu, Allah memberikan rukhsah, memberikan kemurahan, memberikan kemudahan, memberikan keringanan. Ya, sehingga memang ya dalam hal kita menepati janji itu ya tadi mastata. Dan Allah sendiri memang dalam hal melaksanakan kebaikan ya, itu perintahnya adalah mastata'tum fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampu kamu. Ya. Jadi dalam hal ibadah, dalam hal melaksanakan kewajiban itu memang ya semampu kita. Ya. Haji bagi yang mampu, zakat ya bagi yang kaya. Ya. Tidak kok semuanya, enggak. Yang mampu saja. Kalau tidak mampu ya enggak. Kalau tidak punya uang, tidak bisa bayar zakat. Bahkan kalau memang termasuk di dalam asnaf 8 itu tidak hanya berkewajiban membayar zakat, tapi malah berhak menerima zakat loh. Kurang apanya? Haji itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Nah ini sekali lagi Mas Tato. Hanya memang kalau dalam hal meninggalkan larangan itu ya tidak bisa kemudian jaluk dispensasi ini iso. Ya. Saya tuh ya seneng Islam itu gelem aku kon nglakoni salat ya gelem poso gelem ning aku mbok tulung entuk zina misalnya ora entuk. Ya. Wah aku iso ninggalke iki tapi tak ninggalke zina ora iso aku. Ninggalke minum ora iso ya. Jadi sekali lagi mastata'tu itu menurut kadar kemampuan itu jangan difahami lalu kemudian sak kepenak kita ndak. Ya, tentu saja menurut kadar kemampuan ya sebagaimana yang memang Allah sudah sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Ya, tidak mungkin Allah itu membebankan kepada kita itu hal yang tidak mampu. Jadi ya sekali lagi kemampuan itu ya batas optimalnya lah begitu yang kita mampu itu ya. Nah ini yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dalam poin yang ketiga ini. Jadi sekali lagi
kita dengan menyatakan menepati perjanjian dan janji dengan Allah itu, ya itu sekali lagi kita diingatkan tadi itu akan perjanjian primordial kita, perjanjian jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Dan kita sekaligus yakin dengan janji-janji Allah yang berupa surga itu. Ya. Makanya dalam hadis yang kemarin kita bacakan mengenai fadilah dari Sayyidul Istighfar itu memang juga secara eksplisit disebutkan ada syaratnya membaca yang kemudian menjadikan kita dimasukkan dalam surga itu, ya. Wa huwa muqinum biha, ya. Yang membaca itu dengan syarat yakin dengan apa yang dibaca. Dan itu diulangi 2 kali, ya. Ketika membaca malam kok pagi belum meninggal, dan membaca itu dengan keyakinan terhadap yang dibacanya itu, ya, masuk surga, ahli surga. Membaca siang hari, ya, lalu meninggal sebelum malam, sebelum sore, dengan keyakinan terhadap yang dibaca, muqinun biha, itu sampai diulangi 2 kali, keyakinan gitu. Akan janji Allah itu, akan janji masuk surga itu, akan janji akan diampunkan dosanya itu. Nah ini yang sekali lagi harus betul-betul kita yakini, ya. Jangan sampai orang yang beriman itu kok dengan janji Allah tidak yakin. Wah, tewas sholat jengkulat-jengkulit saben subuh tidak ke masjid, kok kayak swarga ora ono ya. Jangan sampai tidak yakin, harus yakin, ya. Itu. Baik, ini untuk poin yang ketiga. Mudah-mudahan sekali lagi kalau nanti kita membaca Sayyidul Istighfar itu sudah dengan penjelasan yang panjang ini sambil kita hayati, ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita hanya baca, setelah ngaji ini mungkin sambil kita hayati. Kalau kita membaca doa, ya, itu jangan semata-mata membaca, tapi betul-betul berdoa lah. Berdoa itu yang menghayati apa yang dibaca dan sekaligus ada keyakinan untuk dikabulkannya doa kita, ya gitu. Mudah-mudahan. Mari kita akhiri dengan berdoa dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi